Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKL yang beranggotakan saya, Alivia Ayu Pramesti, dan rekan saya, Kisti Noviana Asyan dan Dwi Nurul Budiarti. Kami di sini akan sedikit menyampaikan terkait laporan KKL yang telah kami laksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2025, tepatnya di Universitas Gadjah Mada dan di Pondok Pesantren Krapia, Yogyakarta. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan materi yang kami dapatkan ketika di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya mengenai antropologi yang ketika itu disampaikan oleh Bapak Wahyu Kuncoro. Jadi, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia secara menyeluruh, baik dari segi fisik, budaya, perilaku, maupun keberagaman yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau dari segi etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu tentang manusia. Nah, ketika itu juga dijelaskan mengenai antropologi agama. Jadi, antropologi agama adalah memperkenalkan keragaman sistem kepercayaan dan praktik-praktik keagamaan di Indonesia dan dunia dengan perspektif perbandingan budaya, memahami fenomena keberagaman dengan titik universalisme dan patrikularisme, serta memahami subjek bahasan dalam keseluruhan konteks sosial budayanya. Nah, dalam antropologi juga mengangkat diskusi termuka akhir terkait dengan teori-teori antropologi agama dan topik-topik klasik, mulai dari ritual, mitos, pengorbanan, otoritas, dan juga moral. Nah, kalau di UGM sendiri, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya ini sudah didirikan sejak tahun 1964. Terdiri dari 3 jenjang, S1 Antropologi Budaya, S2 Antropologi, dan S3 Antropologi. Kalau untuk jumlah dosen di fakultas tersebut terdapat 19 orang dosen dan 4 orang tenaga kerja. Adapun visi misi dari fakultas tersebut adalah untuk mengembangkan kajian antropologi yang kritis, inklusif, reflektif, dan juga emansipatif. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Alivia mengenai apa itu ilmu antropologi dan mengenai program S1 Fakultas Budaya UGM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu program studi S2 Magister Kajian Budaya Timur Tengah UGM. Yang pertama itu pada tahun 2005, minat studi S2 Kajian Timur Tengah atau KTT disingkatnya didirikan sebagai pengembangan jurusan sastra Arab di sastra Asia Barat. Semula studi ini menjadi sebuah minat dari program studi sastra di bawah naungan Sekolah Pasca Sarjana UGM. Selanjutnya, pada tahun 2005, minat studi KTT ditetapkan sebagai program multidisiplin dan menjadi bagian atau minat dari program studi agama dan lintas budaya ALB sampai pada tahun akademik 2016 atau 2017. Dan pada tahun 2017 atau 2018, minat studi KTT pengelolaannya dipindahkan dari minat S2 KTT pada program studi S2 ALB Sekolah Pasca Sarjana UGM berpindah ke minat studi KIT pada program studi S2 Sastra Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan untuk minat S3 KTT ke program studi S3 Ilmu-Ilmu Humaniora FIB UGM. Akhirnya program Magister Kajian Budaya di Timur Tengah atau KBTT itu diizinkan untuk beroperasi secara resmi di bawah Departemen Antarbudaya Fakultas Ilmu Budaya UGM dan mulai menerima mahasiswa Magister Kajian Budaya Timur Tengah pada tahun akademik
2020 atau 2021. Untuk mahasiswa Magister KBTT UGM itu ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Adapun yang berasal dari dalam negeri itu yaitu UGM, UNS, UNPAD, UAD, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UAI Jakarta, UHMK Jakarta. Adapun yang berasal dari luar negeri itu diantaranya ada dari Universitas Al-Azhar Kairo, Maroko, Yordania, terus Universitas Islam Madinah dan Yaman. Untuk alumni Magister KBTT UGM itu telah berkontribusi di berbagai afiliasi baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan profil lulusan prodi. Alumni KBTT bekerja pada ranah akademisi, penelitian, dan tenaga ahli atau praktisi. Untuk kegiatannya itu ada melaksanakan panitia kegiatan orasi ilmiah bersama Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf di Auditorium FIB UGM, dan ada juga pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa KBTT UGM di Pondok Sunan Panandaran. Adapun isu-isu penelitian pada KBTT itu ada yang pertama ada kesejarahan, yang kedua isu-isu keagamaan, yang ketiga isu-isu dalam karya sastra, yang keempat ada isu-isu sosial budaya, yang kelima ada penaskahan. Pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Nah, KKL kali ini dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan yang pertama yaitu di Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua yaitu Pondok Pesantren Ali Maksum yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Pondok Pesantren Ali Maksum ini menjadi tujuan kedua kami. Nah, setiba kami di sana, kami langsung disambut oleh pengasuh dari Pondok Pesantren Ali Maksum ini sendiri. Dan saat di sana kami diberi pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah, lalu perkembangan, serta metode dari Qiraatus Sab'ah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang sejarah dari Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta adalah bagian dari Pondok Pesantren Krapyak yang lebih besar. Pada awalnya, Pondok Pesantren Krapyak ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir pada tahun 1911. Beliau mendirikan pengajian Al-Quran setelah beliau belajar di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 21 tahun. Nah, karena santrinya itu dirasa semakin banyak, maka pengajian itu dipindahkan ke Krapyak. Dan pada tahun 1976, pondok ini diberi nama Pondok Pesantren Krapyak Al-Munawir untuk mengenang jasa-jasa beliau. Lalu Pondok Pesantren Ali Maksum. Pondok Pesantren Ali Maksum sendiri itu didirikan pada tahun 1990 untuk melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ali Maksum, yaitu menantu dari Kiai Haji Muhammad Munawir. Kiai Haji Ali Maksum adalah salah satu ulama yang di pondoknya itu mengajarkan fikih dan juga Al-Quran, terutama pada santri-santrinya. Nah, jadi Pondok Pesantren Ali Maksum ini adalah salah satu penerus semangat dan juga ilmu dari Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Lalu tentang metode Qiraatus Sab'ah ya. Metode Qiraatus Sab'ah yang digunakan pada Pondok Pesantren Ali Maksum itu
pada pengajaran Al-Quran termasuk qiraatus sab'ah atau 7 macam bacaan Al-Quran. Nah, metode yang digunakan di pondok itu adalah cara belajar tradisional pesantren yang efektif. Yang pertama itu ada metode talaki dan musyafaqah, yang dimana santri itu membaca Al-Quran langsung di hadapan gurunya, lalu gurunya itu akan mengoreksi langsung bacaan dari santrinya agar sesuai dengan kaidah tajwidnya, lalu makhrajul hurufnya, dan juga variasi qiraat yang benar, yang dimana ini sangat penting untuk menjaga keaslian dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah metode sorogan, yang dimana santri itu menyetorkan hafalannya atau bacaan Al-Qurannya itu termasuk dengan variasi qiraatnya satu persatu kepada gurunya, lalu guru tersebut akan memberi koreksi langsung dan memastikan bahwa setiap santri itu mendapatkan perhatian personal. Lalu yang ketiga itu ada tahapan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajaran itu yang untuk mempelajari qiraatus sab'ah yang pertama itu ada mufradat. Mufradat itu belajar setiap qiraat secara terpisah untuk memahami perbedaannya. Lalu jamak syukro. Jamak syukro itu menggabungkan beberapa qiraat dalam satu atau beberapa ayat pendek. Lalu yang paling top ini ada jamak kubro, yang dimana santri itu menggabungkan semua 7 qiraat tersebut dalam bacaan panjang dan juga memperhatikan semua kaidahnya. Nah, yang paling tidak lupa adalah penggunaan referensi kitab. Referensi kitab yang digunakan adalah matan syadidiyah. Nah, dengan metode ini tadi, pondok pesantren Al Maksum itu bertujuan untuk mencetak penghafal Al-Quran yang tidak hanya hafal, tetapi juga memahami dan juga mampu membaca Al-Quran dengan berbagai riwayat yang sah dan bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya memohon untuk dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi